Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Komputer kelas B, Bapak Anugrah Kusumo Pamoswaji, ST, MT, PhD, dan untuk asisten dosen saya, Kak Sutri Lastio, dan juga kepada segenap asisten dosen yang membantu dalam proses pengajaran di mata kuliah Pemrograman Komputer kelas B ini. Juga kepada segenap teman dan rekan saya yang telah saling membantu. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Agnes Natalia Putri Novria Bitikaka dengan nomor pokok mahasiswa 190610518. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester Gasal 2020. Nah, untuk programnya sendiri, di sini saya menggunakan studi kasus. Juga untuk nama programnya ini, yaitu dengan meminimasi biaya produksi dari perusahaan konveksi Lakasa. Nah, studi kasusnya ini dapat dilihat seperti ini. Jadi di sini saya memiliki studi kasus pada perusahaan konveksi Lakasa. Nah, perusahaan konveksi Lakasa ini memproduksi dua jenis produk, yaitu kaos dan jeans. Untuk membuat kaos dan jeans ini digunakan tiga bahan baku, yaitu wool, katun, dan benang. Nah, dapat dilihat untuk membuat kaos dibutuhkan 5 wool, 7 katun, dan 12 benang. Untuk membuat jeans dibutuhkan 4 wool, 8 katun, dan 15 benang. Untuk proses produksi dari ketiga ini ada dua proses, yaitu sewing dan finishing. Nah, untuk kaos dibutuhkan 7 menit sewing dan 46 menit finishing. Untuk jeans dibutuhkan 11 menit sewing dan 57 menit finishing. Lalu di sini saya menuliskan menyiapkan 600 dulu. Itu adalah input yang dimasukkan pengguna nantinya. Jadi di sini saya menggunakan input untuk uh, minimum bahan yang disediakan oleh pengguna. Juga ada jam kerja. Jam kerja ini juga merupakan input pilihan dari pengguna yang nantinya akan saya demonstrasikan serta saya jelaskan pada program. Lalu untuk rata-rata minimal produksi konveksi ini yaitu 40 piece dan jeans 35 piece. Di sini untuk mesin sewing dan finishing terdapat berturut-turut satu mesin sewing dan dua mesin finishing. Lalu untuk biaya produksi dari kaos dan jeans ini yaitu 41.000 dan 23.000. Sedangkan untuk harga jualnya nanti berturut-turut itu 56.000 dan 86.000. Kemudian di sini ada tabel rekapan dari data-data yang kita miliki yang nantinya akan menjadi constraint. Lalu di sini ada parameter. Jadi untuk menyelesaikan studi kasus ini, saya menggunakan metode linear dari proses pembelajaran mata kuliah penelitian operasional 1 semester 3 di teknik industri ini. Dapat dilihat parameternya seperti ini. Untuk bahan wool pada kaos terdapat 5 unit, bahan katun pada kaos 7 unit, bahan benang pada kaos 12 unit, bahan wool pada jeans 4 unit, bahan katun pada jeans 8 unit, bahan benang pada jeans 15 unit. Kemudian untuk mesin sewing yaitu dimiliki 1 unit dan mesin finishing 2 unit. Lalu untuk proses sewing kaos dibutuhkan 7 menit, waktu proses finishing kaos 46 menit, waktu proses sewing jeans 11 menit, dan waktu proses finishing jeans 57 menit. Untuk ketersediaan wool, ketersediaan katun, dan ketersediaan benang ini merupakan input masing-masing dari pengguna. Untuk minimum produksi kaos 35 buah, minimum produksi jeans 40 buah. Lalu ini harga produk dari kaos dan jeans 56.000 dan 86.000. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel tentunya karena menggunakan dua variabel dikarenakan perusahaan ini memproduksi dua produk yaitu kaos dan jeans. Jadi
variabel dari kaos yaitu X dan variabel dari jeans yaitu Y. Kemudian fungsi tujuan dikarenakan saya di sini bertujuan untuk meminimasi biaya produksi, sehingga fungsi tujuan yang dirumuskan yaitu Z min, yang artinya meminimasi dari harga biaya produksi kaos dan jeans. Harga biaya produksi dari kaos dan jeans yaitu tadi telah saya sebutkan 41.000 dan 23.000. Nah, dari sini Z min 41.000 X tambah 23.000 Y. Jadi, harga produksi ini dikalikan dengan variabelnya masing-masing. Nanti, fungsi tujuannya ini didapatkan setelah kita menyelesaikan fungsi kendala. Lalu, untuk fungsi kendalanya, dapat dilihat seperti ini. Fungsi kendala dari yang pertama, di sini kita memiliki 5 fungsi kendala utama. Dapat dilihat 5x tambah 4y lebih besar dari 602. Di sini 5 dan 4 itu didapatkan dari jumlah wool yang dibutuhkan di kaos dan jeans. Berarti pada fungsi kendala pertama, yaitu jumlah wool yang dibutuhkan pada kaos dan jeans, yaitu 5x tambah 4y kurang, maksud saya lebih besar sama dengan 602, yaitu inputan yang nanti akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian 7x tambah 8y kurang dari 410, yaitu inputan yang nantinya dimasukkan pengguna juga. Dan 12x tambah 15y kurang lebih besar sama dengan 780 yang merupakan inputan dari pengguna juga. Dan 7x tambah 11y kurang dari sama dengan 21.100 dan 46x tambah 57y kurang dari 4.200. Di sini maaf saya ada kesalahan mengetik. Jadi harusnya dapat dilihat minimum produksinya 35 dan 40. Jadi di sini adalah 35 dan 40. Nah, di sini minimum produksi dari kaos dalam 1 bulan dinyatakan dalam constraint seperti ini. X lebih besar sama dengan 35 dan X dan Y lebih besar sama dengan 40. Kemudian untuk penyelesaian kendalanya seperti ini dapat dilihat di sini saya menggunakan proses eliminasi dan substitusi pada grafis. Dan penyelesaiannya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart, yaitu proses jalannya atau eksekusi dari program yang saya buat. Untuk pembuatan flowchart ini, saya menggunakan aplikasi Visio, dan di sini saya memiliki 6 flowchart. Dapat dilihat, yang saya tampilkan ini adalah flowchart umum atau flowchart yang pertama. Jadi, di sini kita akan memulai start, kemudian setelah kita memulai programnya, akan ditampilkan kalimat seperti berikut, yaitu konveksi lakasa. Setelah itu, kita akan diminta untuk menginputkan nama. Lalu setelah menginputkan nama, akan ada decision program untuk memilih program selanjutnya. Jika kita memilih studi kasus, yang akan terjadi adalah program akan menampilkan studi kasus. Kemudian setelah itu kita akan disuruh memilih kembali, yaitu decision, yaitu kembali atau hitung. Jika kita memilih kembali, maka program akan kembali ke setelah kita menginputkan nama. Lalu jika kita memilih hitung, program akan langsung ke menu, ke komen hitung. Selanjutnya jika kita tadi tidak memilih studi kasus, maka akan ke komen hitung. Jadi setelah ke komen hitung, kita akan diminta input persediaan minimum. Di sini nanti ada 3 input yang akan dimasukkan. Lalu setelah menginputkan persediaan minimum, kita juga akan diminta untuk menginputkan durasi pengerjaan. Setelah itu akan ada decision lagi.
Di sini terdapat dua decision, yaitu hasil atau menu utama. Jika kita memilih hasil, di sini akan terjadi proses penghitungan, sehingga proses penghitungan tersebut akan uh, meminimasi biaya produksi dan menampilkan hasil dari inputan yang telah dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya di sini jika selesai menampilkan, kita bisa menyelesaikan programnya. Namun tadi jika kita memilih decision kedua dari sini, yaitu menu utama, maka akan dikembalikan ke menu awal dari awal. Seperti itu. Jadi untuk flowchart kedua, saya namakan di sini main Lakasa. Flowchart ini merupakan flowchart dari Windows pertama. Di sini saya akan menunjukkan sekilas Windows pertama saya. Jadi seperti ini Windows pertama saya. Dan jalannya program yaitu kita menjalankan program, lalu kemudian kita akan menuju kelas Windows basic awal. Lalu di sini dijalankan subprogram yaitu dev init self. Kemudian di dalam dev init self terjadi suatu proses yaitu mengklik push button. Nah, jadi setelah kita mengklik push button ini, kita akan beralih ke dev pindah nama. Setelah itu, program dari window ini selesai. Kemudian, flowchart yang ketiga, yaitu window kedua, username. Di sini saya akan menunjukkan sekilas window dari username saya. Yaitu seperti ini. Dapat dilihat. Kemudian untuk proses jalannya, yaitu kita memulai program, kemudian kita akan masuk ke menu kelas, window nama, sini saya namakan window nama, kemudian ke dev init, di dalam dev init juga, seperti sebelumnya, ada terjadi suatu proses yaitu mengklik push button. Kemudian akan diarahkan ke dev pindah command. Lalu programnya selesai. Kemudian untuk flowchart keempat, di sini saya menamakannya choose command, yaitu merupakan window ketiga. Dapat dilihat sekilas, window ketiga yang saya miliki adalah seperti ini. Baik, jadi programnya itu akan jalan, kemudian akan masuk ke kelas window command, ke kelas utamanya, kemudian akan ke dev init. Nah, di dalam dev init ini terjadi dua proses, yaitu mengklik push button pertama dan push button kedua. Jika kita mengklik push button pertama, di sini saya langsung menuju saja karena ini merupakan satu alur. Akan ada dev pindah kasus dan push button kedua self pindah count. Dan ini berarti dev pindah count. Setelah itu programnya selesai. Kemudian di flowchart kelima, saya memiliki flowchart yang berjudul studi kasus, yang beri namanya studi kasus, dan studi kasus ini merupakan window keempat saya. Nah, window keempat saya itu seperti ini. Dapat dilihat. Baik, jadi setelah kita menjalankan program dari window keempat ini, akan terjadi kita akan diarahkan ke kelasnya, yaitu kelas window kasus, kemudian ke dev init. Nah, di dalam dev init ini ada terjadi dua proses, yaitu mengklik push button dan mengklik push button 2. Kemudian akan diarahkan ke dev pindah count dan kembali comment. Dapat dilihat seperti ini. Kemudian programnya selesai. Dan untuk flowchart terakhir, flowchart ke-6 merupakan flowchart yang berasal dari window ke-6 saya. Dapat dilihat sekilas window ke-6 saya seperti ini. Lalu untuk menjalankan program ini, yang pertama kita akan memulai program, lalu pengguna akan diarahkan ke kelas window count, yaitu window kelima. Kemudian di dalam window kelima ini ada dev init. Nah, di dalam dev init ini terjadi beberapa sekitar 8 proses. Yaitu yang pertama mengubah nilai spin box,
mengubah nilai spinbox 2, mengubah nilai spinbox 3, kemudian kita akan memilih salah satu dari ketiga radio button. Kemudian di sini ada lagi proses mengklik push button 1 dan push button 2. Kemudian selanjutnya diarahkan ke dev kembali main, devcon value 2, dan dev penyelesaian. Setelah sampai di dev penyelesaian, program akan selesai. Jadi seperti itu untuk flowchart alur program. Kemudian di sini saya akan menjelaskan library program, signal, dan slot yang saya gunakan. Jadi dari awal program, saya menggunakan import sys, dapat dilihat seperti berikut. Lalu, saya menggunakan PyKit5. Kemudian dari PyKit5 ini, saya mengimport Kitty Core, Kitty GUI, Kitty Widgets, dan UIC. Ini merupakan kerangka dasar yang saya pelajari dari video tutorial. Dapat dilihat program saya, di sini saya menggunakan 5 window, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan di sini ada kelasnya, dan program yang saya jalankan. Total dari baris program saya itu 136. Baik, untuk signal dan slot, saya kira saya akan menjelaskannya di sini saja, dimulai dari window pertama, yaitu Menhalakasa UI. Di sini saya menggunakan satu push button untuk melangkah ke window selanjutnya. Lalu di sini saya menggunakan label untuk memberi kata-kata selamat datang di konveksi Lakasa ini. Jadi terdapat sekitar 4 label. Jadi di sini saya menggunakan label pertama, label kedua ini, label ketiga, dan label keempat untuk nama saya. Berlanjut ke window kedua. Window kedua saya yaitu username.ui. Di sini saya menggunakan satu push button juga. Kemudian saya menggunakan satu text edit dan 2 label, yaitu label untuk nama dan label untuk copyright. Kemudian lanjut ke Windows ketiga. Windows ketiga itu syscommand.ui. Di sini hanya terdapat 2 push button 1 dan push button 2, yaitu studi kasus dan hitung. Lanjut, untuk push button pertama ini akan mengarahkan ke Windows keempat. Untuk Windows keempat, yaitu seperti ini. Di kasus. Nah, di sini saya menggunakan text browser. Di dalam text browser ini saya mengisi studi kasus saya. Kemudian terdapat 2 push button, yaitu push button 1 dan push button 2 dengan nama kembali dan hitung. Jika kita mengklik push button pertama, di sini akan mengarahkan ke Windows kelima. Dan jika kita mengklik Windows button kedua, yaitu kembali, akan mengarahkan kembali ke Windows sebelumnya, yaitu Windows ketiga. Windows ketiga itu syscommand. Selanjutnya untuk push button kedua dari Windows ketiga ini, atau push button pertama dari Windows keempat, akan mengarahkan ke Windows kelima. Masing-masing akan mengarahkan ke Windows kelima, yaitu input count. Di sini merupakan Windows terakhir saya. Di sini saya cukup banyak menggunakan signal dan slot. Di sini terdapat dua push button. Kemudian saya menggunakan label untuk menuliskan silahkan masukkan input. Lalu untuk merapikan ini saya menggunakan group box, 3 group box. Di dalam group box pertama terdapat 3 label dan 3 spin box yang masing-masing untuk memasukkan nilai inputan dari pengguna. Lalu untuk group box kedua, di sini pengguna akan memilih durasi pengerjaan yang dibutuhkan, apakah lambat, sedang, atau cepat. Kemudian ada biaya minimasi produksi. Ini merupakan group box hasil dari inputan yang telah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian jika kita mengklik hasil atau push button pertama, di sini akan keluar hasil dari label 6.
Dan jika kita mengklik push button kedua atau menu utama, kita akan diarahkan kembali ke Windows pertama. Jadi seperti itu untuk library program Signal dan Slot yang saya gunakan pada program ini. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proses dan eksekusi pada program yang telah saya buat. Di sini saya akan menjalankannya di Visual Studio Code. Baik. Programnya sudah muncul. Kemudian kita langsung diarahkan untuk mengklik masukkan nama. Jadi kita akan menginputkan nama kita. Lalu selanjutnya, saya akan memilih studi kasus terlebih dahulu. Baik, saya akan memilih studi kasus dan yang akan keluar seperti ini. Kita dapat menyekrolnya ke bawah untuk melihat lebih jelas. Dan kembali jika kita sudah selesai melihat, atau kita bisa langsung menghitung. Seperti itu. Jadi, jika kita kembali, kita akan hitung. Di sini saya akan memasukkan inputan untuk persediaan minimum wall. Dan saya akan memilih durasi pengerjaannya yang sedang. Dan akan diinputkan hasil seperti ini. Jadi hasil yang dari saya inputkan dapat dilihat seperti ini. Oke. Saya akan kembali ke menu utama. Sekian video demonstrasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun masih terdapat kekurangan yang dilihat maupun tidak kelihatan, juga mohon dimaafkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen, asisten dosen, teman-teman, dan semua yang melihat video ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.